Ternyata, Paus Fransiskus sebelum kematiannya telah meramalkan hal ini akan terjadi, guys. Habemus Papam. Habemus Papam, yang akhirnya Paus baru terpilih dari hasil konklav sebagai pemimpin 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia, dan satu-satunya pemimpin yang punya pengikut terbanyak di seluruh dunia di era ini, guys. Ini adalah kisah takdir yang menjadi nyata. 18 hari setelah Fransiskus terakhir kali muncul di balkon Basilika Santo Petrus pada Minggu Paskah, dunia bersorak ketika penggantinya, Paus ke-267, muncul di balkon yang sama pada hari Kamis, guys. Sejak kecil, Robert Francis Prevost yang lahir 14 September 1955 ternyata sudah bercita-cita ingin jadi seorang pastor, guys. Bahkan ia sering memainkan peran sebagai pendeta dengan menggunakan papan setrikaan sebagai altarnya, guys, bersama kedua saudara kandungnya tahun 1977. Dan pada tahun yang sama, ia masuk novisiat Ordo Santo Agustinus di St. Louis, Chicago, dan mengikrarkan kaul pertamanya pada 2 September 1978. Nah, saudaranya, John Prevost, mengenang bahwa Robert tak pernah ragu ingin menjadi seorang pendeta, guys, bahkan dari sejak usia dini. Namun ketika ia mendengar saudaranya disebut-sebut sebagai calon kuat paus, Robert justru meragukannya, guys, menganggap itu omong kosong. Tapi sejarah berkata lain. Kini pria yang dibesarkan di pinggiran Chicago itu resmi menjadi Paus Leo ke-14, Paus ke-267, dan yang pertama berasal dari Amerika Serikat, yang kini berusia 69 tahun, guys. Nah, sebelum menjadi paus terpilih, ia adalah seorang uskup agung Chiclayo, Peru di Amerika Latin, dan sekaligus kepala Ordo Religius Agustinian, guys. Ia kemudian diangkat menjadi kardinal oleh Paus Fransiskus. Dan Paus Fransiskus membawa Prevost ke Vatikan pada tahun 2023 untuk menjabat sebagai kepala kantor yang berwenang untuk memeriksa nominasi uskup dari seluruh dunia, salah satu pekerjaan terpenting di gereja Katolik. Hasilnya, Prevost memiliki keunggulan dalam konklav yang tidak dimiliki oleh beberapa kardinal lainnya, guys. Namun satu hal yang menjadi kelemahannya adalah bahwa ia adalah seorang Amerika, guys, dan sudah lama ada tabu terhadap paus dari Amerika Serikat, mengingat kekuatan geopolitik yang sudah dipegang Amerika Serikat di ranah sekuler. Prevost juga 2 kali terpilih sebagai pemimpin umum atau pemimpin tertinggi di Ordo Religius Agustinian, guys, Ordo abad ke-13 yang didirikan oleh Santo Agustin. Paus Fransiskus juga jelas telah mengawasinya selama bertahun-tahun, guys, memindahkannya dari kepemimpinan Agustinian kembali ke Peru pada tahun 2014 untuk menjabat sebagai administrator dan kemudian menjadi uskup agung Chiclayo, Peru. Dan ia tetap menduduki jabatan itu, memperoleh kewarganegaraan Peru pada tahun 2015. Hingga Paus Fransiskus membawanya kembali ke Roma pada tahun 2023 untuk memangku jabatan Presiden Komisi Kepausan untuk Amerika Latin, guys. Nah, dalam jabatan itu, ia akan tetap berhubungan secara teratur dengan hierarki Katolik di belahan dunia yang masih memiliki jumlah umat Katolik terbanyak. Sejak ia tiba di Roma, Prevost tidak terlalu menonjolkan diri di depan publik, tetapi ia dikenal baik oleh orang-orang kalangan penting di Vatikan. Nah, pada awal tahun 2025, Fransiskus kembali menunjukkan penghargaannya dengan mengangkat Prevost ke jajaran kardinal paling senior, guys. Ini menunjukkan bahwa ia setidaknya akan menjadi pilihan Paus Fransiskus dalam konklav mendatang. Usia Prevost yang relatif masih muda dapat menjadi pertimbangan bagi saudara-saudara kardinalnya yang ingin memilih seorang paus yang akan memerintah selama 2 dekade lagi.
Pastor Fidel Purisaca Vigil, Direktur Komunikasi Keuskupan Lama Prevos di Chiclayo, Peru, ingat sang kardinal bangun setiap hari dan sarapan bersama rekan-rekan pendetanya setelah mengucapkan doanya, guys. Betapapun banyaknya masalah yang ia hadapi, ia tetap memiliki selera humor dan kegembiraan. Pastor Fidel Purisaca Vigil. Nah, didorong pengalamannya melayani di Amerika Selatan seperti mendiang Paus Fransiskus, semoga Paus Leo ke-14 ini diharapkan akan membawa semangat pembelaan bagi kaum miskin dan tertindas ke dalam kepemimpinannya, guys. Menurut kalian, bagaimana, guys? Apakah Paus Leo ke-14 ini mampu meneruskan kebijakan pendahulunya, Paus Fransiskus? Langsung tulis di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca semua pendapat kalian.